Sebelum kekristenan masuk ke tanah Batak, terdapat satu kepercayaan yang sudah berkembang di sana, yaitu Ugamo Malim atau agama Malim. Penganutnya disebut Parmalim yang berpusat kepada Debata, mula jadi Nabolon atau Sang Halik Maha Besar. Dan pada perkembangannya, pemimpin kepercayaan ini adalah keluarga Raja Sisingamangaraja, sebab hanya Sisingamangaraja dipandang sebagai perantara orang Batak dengan Debata, mula jadi Nabolon. Perkembangan selanjutnya adalah setelah kematian Raja Sisingamangaraja 12, pemimpin kepercayaan ini dilanjutkan oleh Datu atau dukun yang dipercayai mempunyai wibawa untuk meneruskan Ugamo Malim. Melihat keadaan yang demikian, Sir Thomas Stamford Raffles menginginkan agar misi penginjilan masuk ke sana. Menurut Gubernur Jenderal Inggris di Asia, wilayah itu perlu dikristenkan dengan mengukur berbagai pertimbangan strategis. Meskipun syarat dengan muatan politik. Dikirimkanlah 3 misionaris dari Baptist Mission Society of England ke Tapanuli, yaitu Richard Burton, Nathaniel Ward, dan Evans pada tahun 1824. Mereka mulai melakukan penjelajahan penginjilan dengan sasaran utama daerah Danau Toba. Pada tanggal 4 Mei tahun 1824 di daerah Silindung, mereka disambut dengan ramah oleh Raja Raja di Silindung. Namun mereka terpaksa mundur karena pada tahun itu juga Inggris menarik diri dari Sumatera dan pemerintah Belanda menolak untuk memberi izin bekerja kepada warga negara Inggris itu. Pada tahun 1834, 2 orang penginjil yang ditugaskan Kongsi Zending Amerika, Henry Lyman dan Samuel Munson, masuk ke tanah Batak. Mereka memiliki misi yang sama dengan pendahulunya. Pada tanggal 28 Juni tahun 1834, di daerah perbatasan Lobu Pining, kedua misionaris ini dicegat dan dibunuh oleh penduduk setempat. Kematian kedua penginjil ini kemudian dimanfaatkan oleh kolonialisme Belanda dalam rangka politik Dividea Impera dengan propaganda bahwa orang Batak pemakan manusia, kanibalisme. Dan pada tahun yang sama, Ludwig Ingwer Nommensen 1834 sampai 1918 lahir di Jerman Utara yang merupakan tokoh utama dalam sejarah pekabaran Injil di tengah bangsa Batak. Pada usia 20 tahun, Nommensen berangkat ke RMG Rheiniskar Missionsgesellschaft di Barmen untuk dapat menjadi seorang pekabar Injil. Lalu ia dididik di Wisma RMG di Barmen. Dan pada tahun 1861, ia berangkat ke Sumatera. Setelah perjalanan selama 142 hari, ia tiba di Padang dan dipekerjakan dalam wilayah kekuasaan Belanda. Ia tidak menyetujui strategi penginjilan dan ketaatan terhadap larangan pemerintah untuk masuk ke pedalaman ketika itu. Ia berniat menyiarkan agama Kristen bukan dari pinggir, melainkan dari pusat Tapanuli. Dengan maksud itulah, pada permulaan tahun 1864, ia pindah ke Silindung. Dalam tahun-tahun permulaan, banyak kesulitan dan bahaya yang harus diatasi. Orang menyangka bahwa Nommensen adalah seorang mata-mata si botar mata yang hendak menaklukkan bangsa Batak yang merdeka itu. Mereka berusaha mengusirnya. Tetapi karena Nommensen ingin tetap tinggal bersama orang Batak, maka orang-orang Batak berencana hendak membunuhnya. Puncak upaya pengusiran itu adalah pada perayaan Pesta Bolon atau Pesta Besar di Onan, Sitahuru atau Pasar Sitaharu, yang dalam perayaan tersebut akan memberikan persembahan atau sesajen kepada Debata mula jadi Nabolon di Siatas Barita. Persembahan yang diberikan biasanya seekor kerbau yang disembelih. Maka si Baso perantara manusia dengan makhluk halus sesudah kerasukan menyuruh khalayak ramai untuk membunuh Nommensen, yang memang pada saat itu sudah direncanakan untuk dibunuh. Namun upacara tersebut terganggu dan kacau setelah cuaca yang tiba-tiba berubah dengan turunnya hujan dan halilintar. Lalu Nommensen tampil dan berbicara di hadapan orang banyak. Roh yang berbicara melalui orang itu bukan roh Debata mula jadi Nabolon ataupun nenek moyangmu, melainkan roh jahat. Mengapa moyangmu menuntut darah salah seorang keturunannya? Segera si Baso jatuh ke tanah dan Nommensen tidak diganggu lagi oleh siapapun. Di lain sisi, Nommensen telah berhasil menaklukkan hati seorang raja yang bernama Raja Pontas Lumbantobing. Dan perlahan, Raja Pontas menaruh rasa percaya kepada Nommensen dan terjalinlah hubungan persahabatan di antara keduanya. Raja Pontas Lumbantobing yang kemudian menjadi Raja Batak pertama yang dibaptis menjadi Kristen. Tetapi raja-raja di Silindung lainnya mula-mula tidak mau menjual tanah kepada Nommensen untuk membangun rumah. Bahkan sering mereka datang ke tempat tinggalnya hanya untuk menyampaikan kepadanya perkataan yang menyakitkan hati.
Penolakan Raja Batak terhadap Nommensen bukan saja karena dia adalah orang asing yang tidak memelihara adat, tetapi juga adanya kekhawatiran bahwa Nommensen akan menjadi perintis jalan bagi Belanda yang sudah berkuasa di pantai dan di selatan. Tetapi raja-raja itu lambat laun melihat penampilan Nommensen yang tidak memakai kekerasan untuk mengatasi keadaan perang dan bunuh-membunuh, namun menghormati sebagian besar tata hidup mereka itu, tidak bisa tidak menimbulkan rasa hormat dan simpati dalam hati raja-raja itu. Untuk menciptakan kedamaian dan menghindari orang yang tidak menginginkan kekristenan, orang-orang Kristen yang telah dibaptis oleh Nommensen dikumpulkan di dalam satu kampung tersendiri yang diberi nama Huta Damai atau Kampung Damai. Dan setelah 7 tahun melakukan penginjilan, orang Kristen Batak berjumlah 1.250 jiwa, dan pada tahun 1918 tercatat 185.731 orang Kristen di wilayah kerja RMG di Sumatera Utara. Selama masa itu, Nommensen yang menjadi pelopor dan pemimpin karya RMG di Sumatera Utara, mula-mula selaku Zending Senior, kemudian juga secara formal. Sebab pada tahun 1881, RMG mengangkatnya menjadi Eporus Pimpinan Pucuk HKBP. Jabatan tersebut dia pegang sampai akhir hayatnya 23 Mei tahun 1918. Nommensen juga mempunyai gelar dari orang Batak yaitu Ompui, artinya kakek. Tak bisa dipungkiri bahwa hati Nommensen sangat keras untuk memberitakan Injil di tanah Batak yang penduduknya juga tidak kalah keras. Ini dibuktikan dengan mampunya orang Batak mempertahankan adat dan kepercayaannya di tengah penyebaran Islam di daerah Padang dan Aceh dan juga gempuran dari Belanda. Namun Nommensen mampu menerobos benteng yang keras itu dengan kasihnya yang tulus, sehingga Injil bertumbuh di tengah masyarakat Batak yang kemudian meluas ke seluruh pelosok di tanah Batak. Untuk mengenang Nommensen, HKBP bekerja sama dengan gereja Nordstrand di Jerman, mendirikan sebuah salib di atas sebuah batu tempat. Nommensen pertama kali memandang ke arah Silindung dari atas bukit Siatas Barita. Salib inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya monumen salib kasih seperti yang ada sekarang ini. Pada bulan Oktober tahun 1993, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Lundu Panjaitan. Beliau memprakarsai atau menggagas pembangunan monumen salib kasih setinggi 31 meter di puncak bukit Siatas Barita, Tarutung. Monumen salib kasih ini disangga dan ditopang oleh 3 tiang raksasa sebagai lambang Trinitatis, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus.